私を置いていかれるのかい。Halo, Bang Bob kembali membawa cerita horor yang menarik. Pada cerita kali ini, dimulai pada zaman Heian di Jepang. Pada masa itu jin dan setan hidup berdampingan dengan manusia. Cerita ini tentang seorang bernama Abe no Senmei. Abe no Senmei adalah seorang paranormal sakti yang sederhana dan rendah hati. Pada saat itu, pihak kerajaan membentuk suatu organisasi onmyogi atau paranormal untuk melawan setan dan roh jahat yang mengganggu kerajaan. Seimei yang merupakan salah satu anggota onmyogi, dipanggil oleh salah satu putri raja untuk membuat mantra pelet buat raja. Tetapi dia pun menolaknya, karena soal hati tidak bisa dipaksakan. Para onmyogi yang selesai rapat membahas kelahiran seorang putra mahkota, melihat Seimei jalan-jalan seenaknya di istana. Begitu ditanya salah satu onmyogi, dia berkata, kalau dia sedang dipanggil Putri Ayako. Karena menjawab dengan santai, dia dianggap tidak menghormati kepala onmyogi Dousen. Dousen adalah ketua organisasi onmyogi yang kuat dan sangat berambisi. Dengan belagak rendah hati, Dousen merasa tidak perlu dihormati. Hanya dengan kemampuannya, kalau seseorang itu harus dihormati, begitulah kata Dousen dan pejabat yang baru datang. Pejabat itu penasaran dengan kemampuan Seimei hingga mengujinya dengan cara membunuh kupu-kupu tanpa menyentuhnya. Dengan santainya, Seimei mengambil daun dan meniupnya ke arah kupu-kupu itu hingga terbelah dua. Mereka pun kaget dan kabur ketakutan. Pada siang harinya, di saat sedang duduk santai Seimei didatangi seorang pejabat kerajaan bernama Hiromasa. Hiromasa adalah seorang yang baik dan lugu, juga merupakan sahabat baik Seimei. Dia diperintah oleh salah satu pejabat tinggi kerajaan, untuk meminta bantuan Seimei untuk menyelesaikan masalah kejadian aneh di rumahnya. Di rumah pejabat itu telah terjadi pohon pinus yang berbuah labu. Hal ini terjadi setelah dia melihat hantu di pagi harinya. Setelah sampainya Seimei di rumah pejabat itu, dia mengamati dan memetik buah labunya. Dan mengatakan kalau ada sihir jahat di dalam buah. Sambil menuliskan sebuah mantra dia membuktikannya. Dan ternyata, di dalam buah itu ada seekor ular hitam. Karena Hiromasa penasaran dengan sihir atau santet ini, maka, Seimei menyuruh si ular untuk menunjukkan asal-usul santet ini. Ternyata santet ular itu merupakan sumpah dan menjadi sihir dari seorang perempuan yang disia-siakan cintanya sehingga dia bunuh diri. Hiromasa yang masih penasaran dengan kejadian itu dan menanyakan solusinya pada Seimei. Seimei pun mengajak dia melihat roh wanita itu. Hanya dengan sedikit sihirnya ke mata Hiromasa, Seimei bisa membuat dia melihat roh wanita itu dan menganjurkan agar dia segera menguburkan mayatnya maka rohnya akan pergi. Pada keesokan harinya, Seimei didatangin kembali oleh Hiromasa dengan masalah lain. Kali ini masalahnya ada di putra mahkota yang baru lahir. Dia terkena penyakit aneh yang membuat bayi itu berubah menjadi buruk rupa. Seimei sudah meramalkannya semalam, kalau akan ada musibah yang akan datang pada kerajaan ini. Pada sore harinya, Seimei mengajak Hiromasa ke suatu tempat di dekat pantai untuk menemui Putri Aone. Putri Aone adalah seorang putri yang berumur 150 tahun dan abadi karena telah memakan daging putri duyung yang jantan.
久しぶりでございます。 Seimei pun mengajak Putri Aone untuk membantu dia menyembuhkan bayi yang terkena santet itu. ありがとうございます。では、 Seimei pun menyentuh bayi itu dan menulis jimat pada badan bayi sambil membacakan mantra. 土の白色。 Mantra Seimei bekerja dengan baik. Santet itu sudah mau keluar dari badan bayi tetapi masuk lagi. Pertarungan dengan santet ini terus berlanjut. Seimei pun berusaha keras sehingga santet itu pun terlempar ke sana kemari. Dengan cepat dia menyuruh Aone membuka mulutnya. Akhirnya santet itu pun masuk ke dalam mulut Aone. Putri Aone dijadikan tempat untuk santet itu oleh Seimei, karena dia adalah manusia yang abadi atau tidak dapat mati. Dan ternyata belum selesai. Seimei meminta agar Hiromasa membawa Putri Aone ke rumahnya. Di rumahnya, Seimei melanjutkan ritual penghancuran santet dan meminta Hiromasa agar mengeluarkan pedangnya untuk bersiap menebas jinnya. Hanya dengan menusuk jarum pada belakang leher dan pinggang ditambah sedikit mantra, Seimei memaksa agar santetnya keluar dari badan Putri Aone. Hiromasa yang diminta Seimei untuk menebas santet yang berupa jin ganas. Tetapi dia malah ketakutan karena wujud santetnya. Keraguan Hiromasa membuat santet itu akhirnya pergi sendiri. Pada keesokan harinya, rumahnya Seimei didatangin oleh pasukan kerajaan. Dia difitnah sebagai dalang yang menyantet bayi putra mahkota. Walaupun Hiromasa mencoba membela Seimei, Motokata tetap keras menuduh Seimei. Dia pun menuduh kalau Putri Aone adalah setan. Itu karena Aone telah mengeluarkan santet dari mulutnya. Tetapi setelah Seimei menanyakan ada saksinya, Motokata pun terdiam. Sambil tertawa, Seimei pun melepaskan tali yang mengikatnya. Dengan nada yang menyindir, Seimei melepas Aone yang membuat Motokata marah sehingga menyuruh anak buahnya untuk menebas Seimei. Untungnya Perdana Menteri datang, dia memarahi Motokata dan meminta maaf pada Seimei atas kejadian ini. Tiba-tiba, salah satu penjaga maju menebas Aone. Penjaga yang kesurupan itu pun langsung ditebas oleh penjaga lainnya. Hiromasa yang merasa bersalah atas kematian Aone, diketawain oleh Seimei. Seimei pun menceritakan kalau Putri Aone itu adalah manusia abadi yang telah makan daging Putri Duyung. Dia terpaksa makan daging itu untuk menjaga makam Pangeran Sawara yang rohnya penuh dendam dan bisa mengamuk menghancurkan kerajaan. Pada keesokan harinya, Hirosama sedang merenung mengingat wanita yang dia cintai di rumah Seimei. Tiba-tiba datang utusan raja yang meminta bantuan Seimei tentang diganggunya putra mahkota dan ibunya. Mereka telah diganggu oleh seorang perempuan dan diberikan boneka-boneka yang menakutkan. Seimei yang melihat boneka itu langsung menebak, ini adalah ulah Namanari. Namanari dana. Namanari adalah seorang wanita yang penuh dendam dan hampir menjadi setan sepenuhnya. Seimei pun mengajak Hiromasa ke tempat kejadiannya. Seimei pun mempersiapkan mantra sihirnya untuk melindungi raja dan bayi dengan catatan mereka tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Malam pun datang. Namanari pun muncul membawa dendamnya untuk membunuh raja dan bayinya.
Hiromasa terkejut ternyata yang menjadi nama Nari adalah wanita yang dicintainya. Dia telah menghabiskan waktu bersamanya di bawah sinar rembulan, dengan berbincang-bincang dan Hiromasa pun ditolak mentah-mentah cintanya. 楽しげに笑うあなたのお声を聞きたいのです。 Dengan penuh kebencian Namawari mencekik bayi dan membunuh raja. Untungnya Seimei membuat jerami dibalut mantra yang membuat Namawari menyangka kalau jerami itu raja dan bayinya. Karena puisi cinta, sang raja akhirnya mengenalinya kalau wanita itu adalah Sukehime. スケ姫か。 Akibat sang raja bersuara maka ketahuanlah kalau jerami itu hanya tipuan sihir Seimei. Setelah ketahuan, Seimei meminta supaya Hiromasa muncul untuk mencegahnya membunuh raja. これはまさしく Karena sudah dikuasai setan, Hiromasa pun ingin dibunuhnya. Seimei yang melihat ada jimat di punggung Sukehime, dia dengan cepat mencabutnya. Sukehime pun sadar dan malu atas perbuatannya. 恥ずかしい。 Sejenak Sukehime merenung atas perbuatannya. 帝だったのですね。 Tetapi tiba-tiba dia berubah menjadi nama Nari dan tetap mencoba membunuh sang raja dan bayinya. おのれ、許せぬ。 Hiromasa pun mencoba menghentikannya dengan mengorbankan dirinya agar digigit Sukehime yang telah menjadi nama Nari. Karena merasa bersalah atas perbuatannya, Sukehime membunuh dirinya. Menjelang kematiannya, Sukehime meminta agar Hiromasa yang bersedih hatinya, meniupkan seluling untuk yang terakhir kalinya. 最後に Seimei yang marah, hanya dengan membaca sedikit mantra, dia membalikkan santet itu kepada pemiliknya. Santet itu pun akhirnya, kembali kepada pemiliknya. Teman-teman, rupanya Dousen selama ini yang menyantet raja dan bayinya. Dia pun telah bekerja sama dengan Murakata untuk memfitnah Seimei. Hal ini dibuktikan oleh surat yang ditulis Murakata sebelum dia bunuh diri. Akibat kekalahannya yang telak oleh Seimei, Dousen pun nekat membebaskan roh Pangeran Sawara. Dengan menyatunya dia dengan roh Pangeran Sawara, dia berpikir bisa menghancurkan kerajaan dan mengalahkan Seimei. Pangeran Sawara adalah roh yang penuh dendam kesumat pada kerajaan. Dia mati mengenaskan karena difitnah oleh raja saat itu, dan juga merupakan kekasih putri Aone. Dengan kesaktian roh Pangeran Sawara, dia membangkitkan roh-roh jahat untuk menyerang istana dan menghancurkan kerajaan. Hiromasa meminta Seimei agar membantu dia menumpas Dousen dan melindungi kerajaan. Seimei menyetujuinya dan berangkat menuju puncak yang dimana dia akan membuat mantra pelindung. Sementara itu, ibu kota yang diserang oleh roh jahat buatan Dousen, dibuatnya kacau balau. Putri Aone yang mendapat firasat kalau Hiromasa dalam bahaya, memperingatkan Seimei kalau Hiromasa terbunuh maka hancurlah ibu kota. Menurut Putri Aone, tanda di langit yang menggabungkan dua bintang di dekat bulan adalah Seimei dan Hiromasa.
Mereka adalah pelindung kerajaan. Jika salah satu dari mereka mati maka hancurlah kerajaan ini. Dousen dengan kesaktian Pangeran Sawara, dengan mudahnya memasuki istana dan membunuh para pengawal. Hiromasa pun muncul dan berusaha menghalangi Dousen dengan memanahnya. Tetapi, dengan kesaktian Dousen dengan mudahnya dia membalikkan panah itu hingga membuat Hiromasa terbunuh. Kematian Hirosama membuat Seimei sedih hingga menangis. Putri Aone menganjurkan agar Seimei menggunakan teknik yang legenda, Taizan Fukun, dengan mengorbankan dirinya. 泰山福君の祭りがあるはず。 Taizan Fukun adalah teknik legenda yang menukar nyawa orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Sementara Seimei lagi menggunakan teknik Taizan Fukun, Dousen muter-muter di dalam istana mencari sang raja. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Hiromasa. Melihat Seimei, Dousen pun berniat menyerangnya, tetapi dia tertahan oleh suara lonceng milik Putri Aone. Suara lonceng itu mengingatkan dia pada Putri Aone yang muncul dan mengajaknya untuk melupakan dendam dan pergi bersama ke alam selanjutnya. Dousen yang mencoba mengingatkan Pangeran Sawara pada dendamnya, ditinggalin dengan rasa cintanya yang besar pada Putri Aone. Karena kehilangan kekuatan saktinya, Dousen pun nekat menyerang Seimei. Dia pun menyerang dengan ganasnya. Tanpa dia sadari dia telah masuk perangkap bintang milik Seimei yang membuat dia terkunci semua ilmu sihirnya. Demi tingginya harga diri untuk menyerah, Dousen pun akhirnya bunuh diri. Kematian Dousen membuat kerajaan menjadi damai kembali. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Silakan saksikan video yang berikutnya.